Dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek akhir bisnis ekspor dan impor PT Millenia Furniture Industry. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Natania Elizabeth Zakaria, Amelia Magdalena Kristiani, Dela Ayusa Putri, Gabriela Yosefin Hoki, dan Jessica Kristi Sugiono. Nah, sekarang kita akan membahas profil perusahaan PT Millenia Furniture Industry. Visi PT MFI menjadi produsen furniture bermerek dunia dengan kualitas manajemen yang konsisten. Misi PT MFI ini menghasilkan produk yang berkualitas, biaya produksi yang relatif rendah, dan yang ramah lingkungan serta harga yang kompetitif. Nah, sekarang kita akan masuk ke gambaran umum perusahaan. Nama badan usahanya yaitu PT Millenia Furniture Industry atau disingkat dengan PT MFI. Perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur furniture dari bahan kayu maupun bahan kayu olahan untuk pasar ekspor dengan tujuan ekspor ke Amerika. Latar belakang perusahaannya yaitu PT MFI dibangun pada tahun 1998, terletak di Jalan Raya Wonorejo, Desa Sambisirah di Pasuruan, Jawa Timur, di atas lahan seluas kurang lebih 24.000 meter. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Yohanes Prawira Saarjaya beserta keluarganya. Pada tahun 2000, PT MFI melakukan trial running production. PT MFI meningkatkan kapasitas dengan membeli pabrik unit 2 di Jalan Raya Wonorejo, Desa Sambisirah, KM 19 Pasuruan, seluas kurang lebih 24.000 meter. Pada tahun 2005, PT MFI mendirikan unit 3 dengan membeli pabrik seluas kurang lebih 16.000 meter di Jalan Raya Sundan KM 20 Pasuruan. Pada tahun 2006, PT MFI mendirikan perusahaan afiliasi di Amerika Serikat yaitu Millenia USA LLC dan mulai memasarkan produk merek sendiri dengan nama Legacy Tradition. Merek ini telah terdaftar di Amerika Serikat dan telah menghasilkan desain serta produk inovatif yang sesuai dengan pasar Amerika Serikat. Nah, sekarang kita akan membahas pengurusnya. Komisaris bernama Linda Mustikasari, Direktur Utama bernama Yohanes Prawira Saarjaya, Direktur Operasionalnya bernama Samsul Anam. Nah, CV singkat pengurus mereka kalian bisa lihat sendiri yang sudah tertera di slide PPT-nya. Nah, di situ kalian bisa lihat sendiri legalitasnya, ada SIUB-nya juga, TDP, NPWP, dan alamatnya yang sudah tertera di slide. Kita akan membahas area dan lokasi pabrik PT MFI. PT MFI ini memiliki 3 unit, yaitu unit pertama luas tanah kurang lebih 24.190 meter, luas bangunan kurang lebih 17.250 meter, dan bertempat di Jalan Raya Wonorejo, Desa Sambisirah, KM 14, Pasuruan, Jawa Timur, di Indonesia. Lalu unit kedua, luas tanah kurang lebih 24.493 meter, luas bangunan kurang lebih 12.509 meter, dan bertempat di Jalan Raya Wonorejo, Desa Coban Blimbing, KM 19, Pasuruan, Jawa Timur, di Indonesia. Lalu unit 3, luas tanah kurang lebih 16.443 meter, luas bangunan kurang lebih 8.102 meter, dan bertempat di Jalan Raya Sundan KM 20 Pasuruan, Jawa Timur, di Indonesia. Nah, masuk ke bidang usaha. Industri pembuatan furniture yang terbuat dari kayu, MDF, veneer untuk ekspor. Semua hasil produksi dibuat in-house dan 100% untuk pasar ekspor. Kalian bisa melihat sendiri jenis barang yang sudah diekspor. Lalu, tujuan ekspornya itu 100% di Amerika Serikat. Sekarang membahas data ekspor. Kalian bisa lihat di slide yang sudah tertera. Di situ ada data ekspor tahun 2016 dan tahun 2017. Yang selanjutnya adalah produk. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, PT Millenia Furniture Industries merupakan sebuah perusahaan yang komoditasnya adalah furniture atau mebel berbahan dasar kayu. PT Millenia Furniture Industries biasanya membuat produknya sesuai dengan permintaan dari pembeli atau sesuai pesanan. Namun, PT MFI juga menyediakan pilihan-pilihan produk dasar seperti meja, kursi, lemari, dan rangka tempat tidur. Nah, gambar-gambar yang tertera di atas merupakan beberapa produk yang sudah diproduksi oleh PT Millenia Furniture Industries. Selain rangka ranjang normal yang biasa digunakan oleh orang dewasa, ada juga rangka ranjang untuk anak-anak dan bayi. Kemudian ada juga beberapa kursi dan meja yang dibuat sepasang, dan juga ada meja dengan berbagai ukuran, baik yang besar yang biasanya digunakan untuk meja makan, atau dengan ukuran yang lebih kecil yang biasanya ditaruh di teras. Baiklah, saya Amelia Magdalena Kristiani akan melanjutkan untuk mempresentasikan mengenai strategi marketing dan juga pendanaan dari perusahaan MFI yang ada di Pasuruan. Dalam menjual produknya, PT MFI memiliki 4 strategi utama dalam hal pemasaran. Yang pertama, pemasaran media sosial.
ialah sistem pemasaran PT MFI yang berfokus pada penggunaan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya untuk menjual dan menawarkan produk kepada masyarakat luas. Yang kedua, pemasaran interaktif ialah sistem pemasaran PT MFI yang melibatkan partisipasi konsumen dan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu produk atau layanan dalam proses pemasaran PT MFI. Yang ketiga, pemasaran email ialah prosedur yang dilakukan oleh PT MFI untuk mencapai tujuan pemasaran dengan mengirimkan email advertising atau iklan tentang produk furniture kepada beberapa pelanggan atau audiens yang menjadi target dari bisnis. Yang keempat, pemasaran website ialah cara PT MFI yang dilakukan dengan memasang katalog barang dan juga harga, serta melakukan promosi melalui website resmi dari PT MFI. Untuk mendanai pembiayaan ekspor dari PT MFI bekerja sama dengan Indonesia Exim Bank yang beralamat di Intiland Tower, Jalan Panglima Sudirman nomor 101-103, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Berikut adalah data untuk pendanaan ekspor PT MFI. Yang pertama ada EMKL Intersuler, yang terdiri atas biaya tracking sebesar 2 juta dan juga biaya untuk kuli sebesar Rp500.000. Kemudian yang kedua ada EMKL Ekspor yang terdiri atas clearance dan document fee sejumlah Rp6 juta. Kemudian ada Electronic Data Interchange atau EDI dan juga PEB sebesar Rp300.000 dan juga ada labor charge sebesar Rp5.500.000. Kemudian ada biaya kontainer LCL dengan harga Rp90.000 per high cube, sehingga jika PT MFI memasarkan produknya sejumlah 250 high cube, maka dana yang dibutuhkan ialah sebesar Rp22.500.000. Kemudian freight to USA port sebesar Rp2.574.700. Kemudian selanjutnya dokumen-dokumen ekspor. Yang pertama ada COO atau Certificate of Origin sebesar Rp750.000. Yang kedua ada Bill of Lading sebesar Rp580.000. Kemudian ada invoice packing list sebesar Rp0, dikarenakan saat ini banyak aplikasi atau platform untuk membuat invoice secara gratis. Kemudian ada fee legal dan sistem verifikasi dan legalitas kayu atau SVLK sejumlah Rp15.100.000. Kemudian ada open letter of credit atau biaya untuk membuka LC pada Bank Exim sejumlah Rp155.750 untuk customer. Kemudian telex inquiry sebesar Rp75.500. Kemudian untuk komisi sebesar Rp200.000 dan pengiriman dokumen luar negeri sebesar Rp450.000. Sehingga total pendanaan ekspor PT MFI ialah sebesar Rp66.685.950. Berikut adalah biaya-biaya lain yang timbul saat melakukan ekspor. Yang pertama, biaya transaksi transfer dana keluar baik domestik maupun internasional sebesar $10, adanya biaya provisi perpanjangan kredit tiap 1 tahun sekali sesuai dengan jatuh tempo kredit sebesar 0,5% sampai 1% dari plafon kredit. Yang kedua, THC atau Terminal Handling Charge sebesar 10% per kontainernya. Dan yang terakhir atau ketiga ialah biaya demurrage atau biaya yang dikenakan oleh perusahaan pelayaran terhadap pemilik barang atas penggunaan peti kemas yang melebihi batas waktu di pelabuhan. Nah, saya akan menjelaskan tentang proses ekspor. Yang harus dipersiapkan dalam ekspor ini harus mempersiapkan dokumen. Dokumen yang dipersiapkan untuk ekspor itu adalah PEB atau pemberitahuan ekspor barang dan permintaan pemeriksaan barang ekspor atau PPBE. Nah, dokumen ini penting sekali untuk dipersiapkan karena semuanya harus dibuktikan dengan dokumen. Proses perdagangan internasional yang pertama yang harus dilakukan ini adalah sales contract process. Yang kedua, letter of credit opening process. Yang ketiga, cargo shipment process. Yang keempat, shipping document negotiation process. Nah, ini adalah persiapan untuk memulai ekspor. Yang pertama harus mempersiapkan administratif, yaitu peralatan kantor seperti komputer, fax, PO Box, alamat kantor yang jelas. Yang kedua, persiapan legalitas, yaitu izin usaha, NPWP, izin khusus eksportir tertentu. Yang ketiga, persiapan fisik barang, yaitu kontak dengan produsen, brosur, daftar harga, contoh barang. Yang keempat, persiapan operasional, yaitu peraturan ekspor, proses ekspor, strategi ekspor. Nah, ini adalah alur ekspor. Yang pertama itu adalah hubungan antara importir dan eksportir. Nah, setelah itu, eksportir melakukan pembayaran ke bank. Nah, setelah melalui bank, kemudian konfirmasi pembayaran melalui KPBC. KPBC kemudian melakukan persetujuan ekspor ke eksportir. Setelah melakukan persetujuan ekspor ke eksportir, kemudian eksportir melakukan PEB ke KPBC. Melalui dari sana, setelah itu melakukan salinan persetujuan ekspor
ke peti kemas. Nah, setelah melalui peti kemas, kemudian barang tersebut akan diekspor melalui pesawat atau perusahaan pelayaran atau penerbangan, atau bisa juga melalui kontainer. Saya Amelia Magdalena Kristiani akan menjelaskan mengenai core matrix yang merupakan bagian dari proses ekspor. Untuk bidang yang pertama ialah export resources. Pertanyaannya ialah yang pertama, apakah yang menjadi target PT MFI jika produk yang kami usulkan sekiranya menembus pasar ekspor? Jawabannya ialah dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, di mana target pasar pertama kali untuk pasar ekspor dan mengapa? Jawabannya adalah Amerika karena memiliki relasi di sana. Kemudian yang ketiga, jika produk yang kami usulkan ini diluncurkan, berapa profit yang sekiranya menjadi patokan dasar dari PT MFI untuk produk ini? Jawabannya adalah lebih dari 500 juta. Kemudian yang keempat ialah berapa banyak dana yang mampu dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan ekspor? Jawabannya ialah kurang lebih 1 miliar. Yang terakhir ialah berapa banyak produk yang mampu dihasilkan perusahaan untuk pengembangan ekspor? Jawabannya ialah 4-8 produk dalam 1 minggu. Untuk bidang yang kedua ialah manajemen komitmen. Soal yang pertama, komitmen apa yang dipegang PT MFI dan bagaimana cara perusahaan mengatur komitmen dalam mewujudkan ekspor? Jawabannya ialah dengan menjaga kualitas kayu dan kinerja perusahaan. Yang kedua, bagaimana tanggapan manajer puncak terkait perbedaan budaya individu dalam ekosistem perusahaan dalam memenuhi target perusahaan? Jawabannya ialah perbedaan merupakan peluang untuk memajukan perusahaan karena dapat saling melengkapi satu sama lain. Yang terakhir, apakah perusahaan melakukan pengujian terhadap kemampuan berkomitmen manajemen yang dilakukan para pekerja di PT MFI? Jawabannya adalah tentu saja melalui keloyalan terhadap perusahaan, progres kinerja, serta evaluasi rutin. Bidang yang ketiga ialah marketing methods. Pertanyaan pertama, bagaimana tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menjual dan mendistribusikan produk yang dimiliki, khususnya dalam pasar domestik? Jawabannya adalah dengan memasarkannya melalui media sosial dan juga website resmi PT MFI. Yang kedua, seberapa besar jangkauan penjualan perusahaan secara domestik maupun mancanegara? Jawabannya ialah meliputi seluruh wilayah Nusantara dan juga benua Amerika. Yang ketiga, menurut PT MFI, metode marketing seperti apa yang cocok dipergunakan jika produk yang kami usulkan terrealisasi dan apa saja yang menjadi tujuan utama serta sasaran dari metode yang diterapkan? Jawabannya adalah metode pemasaran media sosial karena cepat mendapat respon positif dari reviewer. Bidang yang keempat ialah produk potensial. Pertanyaan pertama, bagaimana potensi pengembangan dari pengusulan ide produk dapat berjalan? Jawabannya adalah potensi sangat besar karena ukiran yang diusulkan oleh kelompok kami unik dan hanya ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penilaian PT MFI dalam menanggapi suatu produk berpotensi atau tidak? Jawabannya adalah dengan melihat pangsa pasarnya banyak atau sedikit. Yang ketiga, di mana produk-produk yang potensial dipasarkan dan mengapa demikian? Jawabannya di Amerika Serikat karena memiliki relasi yang luas di sana. Yang terakhir, apakah pembeda yang menjadi keunggulan bersaing dari produk yang dimiliki oleh perusahaan? Jawabannya ialah memiliki kualitas furniture yang baik dengan kualitas kayu nomor 1 di Indonesia. Berlanjut ke prototipe produk. Untuk produknya sendiri, kayunya kita pakai kayu jati dan kayu sengon. Itu info dari MFI. Bentuk-bentuk produknya udah dijelaskan ya tadi sama Kak Tania. Kemudian, kami dari kelompok 2 ingin memberikan ide kami, yaitu berupa pengembangan produk di bagian ukirannya. Nah, untuk ide-ide ukirannya, kita punya ide tersendiri, yaitu tentang batik Indonesia. Yang pertama, ada bentuk ukiran modern. Nah, modern ini seperti ini ya contohnya. Ini lebih ke arah bentuk-bentuk kayak segitiga, persegi, atau garis lurus, garis lengkung. Seperti minimalis gitu. Habis itu yang kedua ada tropical. Nah, tropical ini kami lebih setuju ke arah daun-daunan. Karena motif-motif daun ini lagi booming nih sekarang dan lebih mengikuti zaman. Yang ketiga adalah ukiran batik Kuciang Lalo. Nah, kali ini ukirannya bentuknya batik ya. Batik ini berasal dari daerah Minangkabau yang ukirannya kalian bisa lihat di bawah ini ya. Kemudian ukiran yang keempat adalah ukiran batik Dayak Nis, yang dari namanya kita bisa tahu berasal dari suku Dayak Kalimantan. Nah, ukiran-ukiran ini tadi 1, 2, 3, dan 4 untuk bagian 1 dan 2, modern dan tropical, bisa digunakan di bagian kursi dan meja karena lebih cocok aja. Kalau misalnya bolong-bolong di kerangka ranjang kurang mengenakan untuk dilihat. Sedangkan untuk ukiran yang 3 dan keempat, yang bagian batik kita gunakan untuk kerangka ranjang maupun lemari pakaian dan juga meja lampu sebelah kanan dan kiri tempat tidur. Seperti di bagian packaging terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah polyfoam. Lapisan polyfoam ini dilakban nantinya pakai lakban bening. Yang kedua ialah bagian kardus bekas. Kardus bekas ini nanti dililitkan juga seperti polyfoam dengan menggunakan tali rafia. Yang ketiga ialah peti kayu atau kerangka kayu. Nah, peti kayu ini diambil dari mana? Kerangka kayak gini diambil dari kayu-kayu bekas yang sudah tidak dipakai. Rekomendasi, kami telah mendapatkan rekomendasi dari MFI sendiri, terbukti dengan surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani oleh pihak MFI.
Dan pihak MFI ini adalah saudara dari anggota kelompok kami yang sekaligus dapat memudahkan kami jika kami akan menggali informasi lebih dalam mengenai produk MFI dan MFI. Dan appendix kami melampirkan bukti-bukti chat dari pihak MFI kepada kami, dan juga kami melakukan wawancara melalui chat dan juga email. Kami melampirkan pertanyaan-pertanyaan itu melalui email dan akan di-forwardkan oleh Andre Wardana ini ke pihak bagian Eksim ataupun bagian yang mengerti tentang pertanyaan kami. Seperti ini ya lampirannya.